Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Naam. Ikhwani akhwati fiddin, kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini 20 Zulhijjah 1444 Hijriah kita akan kembali melanjutkan program kita ya, yaitu Durusul Aqidah liman hajara hadisah. Program pelajaran-pelajaran akidah bagi yang baru saja berhijrah ya. Durusul Aqidah liman hajara hadisah. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan lebih kurang 3 kitab ya, 3 kitab. Yang pertama kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Kemudian yang kedua kita membahas kitab Ushulus Sunnah Al-Humaidi ya, Ushulus Sunnah Al-Humaidi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi sendiri yang merupakan gurunya Al-Imam Al-Bukhari ya. Kemudian yang ketiga yang terakhir baru saja kita selesaikan adalah kitab Nawaqidul Islam ya, Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi juga ya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Naam. Kemudian insyaallah kita akan melanjutkan ke kitab yang keempat, kitab-kitab ringkas juga, tapi bisa dibilang sebagai kitab yang muktabar ya, kitab yang dianggap oleh para ulama ya, yaitu kitab yang berjudul Ushulus Sittah. Ushulus Sittah. Usul itu artinya pondasi-pondasi ya. Usul itu jamak ya. Usul itu jamak. Kalau mufradnya al-aslu ya. Aslun kan itu mufradnya. Aslun itu artinya apa? Aslun itu artinya pondasi ya, pondasi atau asal ya. Kalau pakai alif lam jadi aslu kan kalau pakai alif lam tidak boleh bertanwin kan. Kalau tidak pakai alif lam aslun, kalau pakai alif lam aslu gitu. Kalau jamaknya usulun. Jamaknya usulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaknya usulun. Asal-asal atau pondasi-pondasi ya. Usulus sunnah. Ya, itu artinya apa? Pondasi-pondasi sunnah. Sunnah itu bermakna di sini bermakna akidah ya, pondasi-pondasi akidah.
Usul sittah berarti pondasi-pondasi sittatun berapa? 6 ya. Berarti pondasi-pondasi yang 6 ya. Naam. Dan di sini Asy-Syaikh menjelaskan tentang 6 hal. Insya Allah nanti akan kita bahas satu per satu ya. Kitab ini juga ditulis oleh siapa tadi? Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ya. Jadi penulis kitab ini juga Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ya. Seorang ulama yang dilahirkan pada tahun berapa? Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi pada tahun 1115 Hijriah ya, 1115 Hijriah. Dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1206 Hijriah ya. 1206 Hijriah. Jadi berapa umurnya itu? Kalau kita hitung 1206 dikurang 1115, 91 tahun ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu wafat pada usia 91 tahun ya, 91 tahun ya. Sekarang 1444 Hijriah dikurang 1206. 238 tahun yang lalu ya, 238 tahun yang lalu wafatnya ya, 2 abad yang lalu ya, 238 tahun yang lalu. Sekarang 2023 dikurang 238 tahun 1785 ya, 1785. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ya. Beliaulah bersama siapa? Keluarga Saud ya. Keluarga Saud akhirnya membentuk kerajaan Saudi ya. Kerajaan Saudi Arabia. Sebuah kerajaan yang dibangun oleh ulama dan umara ya. Yang dibangun oleh ulama dan pemerintahnya. Jadi ulamanya pun ulama ahlu sunnah ya, pemerintahnya pun berpahaman ahlu sunnah ya. Dan mungkin bisa dikatakan sampai saat ini satu-satunya negara yang undang-undangnya adalah Al-Quran dan Sunnah, yaitu negara Saudi Arabia ya. Nah, ya jadi itu sekilas tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya At-Tamimi An-Najdi yang sering banyak mendapatkan terfitnah kata orang Wahabi ya, Wahabi. Padahal ada yang Wahabi itu sebenarnya Muhammad bin Rustum ya. Itu yang merupakan sekte Khawarij ya, yang merupakan sekte Khawarij. Kalau Muhammad bin Rustum itu hidup pada tahun berapa? Itu sekitar abad kedua ketiga. Jadi itu 1200 tahun yang lalu. Kalau Muhammad bin Abdul Wahhab itu masih dekat ya, masih 200 tahun yang lalu ya. Masih 200 tahun yang lalu. Kalau Muhammad bin Rustum itu baru yang Khawarij, yang suka membunuh orang ya, yang suka mengkafirkan orang ya. Khawarij kan pemahamannya seperti itu. Nah, awal-awalnya kita yang ringan-ringan aja dulu ya, karena masih kitab baru. Soalnya pembahasannya yang ringan-ringan dulu. Nah, usulus sittah. Nah, coba
baca. Siapa? Abu Alib, coba Abu Alib baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil Ujabi wa akbari ayatid dalati ala qudratil malikil ghallabi sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadunnu dhannuna thumma ba'da hadha ghaliqa fiha al-qiyamul alami wa uqala bani adam illa aqallal qalil. Ya. Terus. Lanjut. Aku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya. Dengan menyebut nama Allah yang maha luas dan kekal rahmatnya dan yang maha rahmat atas semua makhluknya, termasuk perkara yang sangat mengherankan dan tanda besar yang menunjukkan kuasa Allah, Raja yang maha mengalahkan. 6 pokok yang telah dijelaskan Allah dengan sangat gamblang untuk masyarakat awam, melebihi yang dikira. Lalu ternyata setelah itu perkara ini menjadi tersamar atas orang-orang cerdas dan orang-orang pintar, kecuali sedikit sekali yang mengerti. Iya. Tas. Ya, sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Skron. Nah, jadi di penggalan pembukaan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini menunjukkan apa? Ini untuk mengikuti sunnah siapa? Sunnah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ya, sunnah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang mana Nabi Muhammad ketika beliau menulis surat kepada siapa? Kepada Heraklius dan kepada para raja-raja dunia, ya. Beliau membuka tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga mencontoh apa? Al-Quran itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka faedah yang bisa kita dapatkan, ya, pertama, ini faedah pertama, yaitu ya, hendaknya kita membuka tulisan kita itu ketika kita menulis itu membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, membuka tulisan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dalilnya apa? Dalilnya itu tadi yang kita sebutkan, di mana Nabi Muhammad menulis apa? Surat-surat mendakwahi raja-raja dunia, mendakwahi raja Romawi, raja Yaman, raja Oman, raja Kuwait, ya. Kalau kita baca kitab Sirah Nabawi itu mendakwahi raja Mesir, Heraklius, raja Persia. Itu kan Nabi Muhammad mengirim surat, ya, mengirim surat. Nah, kemudian Nabi Muhammad menulis suratnya itu dan dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan faedah lain yang bisa kita dapatkan juga dari
dalil ini dari kisah Nabi Muhammad mengirim surat kepada raja-raja. Faedah lainnya apa? Ya, seperti itulah cara mendakwahi pemimpin ya. Seperti itulah cara mendakwahi pemimpin. Ya. Jadi mendakwahi pemimpin itu ya disurati, dijaga kehormatannya. Ya. Bahkan Nabi Muhammad di dalam suratnya mengatakan apa? Ya, kepada azimir Rum, kata Nabi Muhammad, kepada pembesar Romawi. Ya. Jadi maksudnya apa, faedahnya yang kita dapatkan apa? Adalah ya mendakwakan pemimpin itu ya seperti itu, tidak boleh terang-terangan, ya harus dihormati karena pemimpin itu ya dia punya harga diri ya kan, dia punya harga diri. Ya, kalau seandainya dunia tahu masyarakatnya mendemo dia, ya, maka ini bisa membuat mencoreng mukanya. Ya. Dan tidak ada ya pemberontakan yang terjadi kecuali hanya menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Ya. Nah, jadi itu dia dalilnya bahwa Nabi Muhammad menulis surat ya kemudian dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan Assalamualaikum ya. Walaupun boleh pakai Assalamualaikum ya. Dan ini juga menjadi dalil kalau nulis WhatsApp itu ya itu ditulis dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi nggak masalah pakai Assalamualaikum pun boleh juga. Ya, maknanya bagus juga, keselamatan atas dirimu. Cuman Anda rasa WhatsApp itu kayaknya bukan surat ya. Itu lebih kayak ngomong ya. Kalau surat, kalau nulis buku ya. Tapi boleh juga pakai Bismillahirrahmanirrahim, boleh juga. Ya. Naam. Kemudian dalil berikutnya tadi mencontoh Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka tiap-tiap surah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW juga, lupa riwayat siapa, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu amrin, setiap perkara, dzibalin, setiap perkara yang dzibalin itu artinya memiliki ya, kepentingan, setiap perkara yang penting, la yubda, tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka perkara tersebut terputus. Maksudnya terputus apa? Maksudnya adalah terputus keberkahannya. Maka ini ya menjadi dalil faedah bagi kita bahwa hendaknya kita selalu memulai setiap perkara-perkara yang penting itu dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Nabi Muhammad, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting yang tidak dibuka dengan nama Allah, maka perkara itu terputus. Maksudnya terputus keberkahannya. Ya. Nah, jadi ini kembali ke permasalahan kita. Yang pertama tadi apa? Faedahnya bahwa hendaknya kita setiap menulis buku ya, menulis surat itu kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan terkait menulis ini ikhwan, ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Kayak mana itu bahasa Arabnya? Qaidul ilma bil kitab. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya.
Dan memang ketika kita menulis, walaupun itu kita hanya sekedar nulis saja, nggak kita simpan lagi, itu akan lebih kuat teringat di dalam hati kita, ya. Dan itu akan mendapatkan pahala, ya. Kenapa? Karena mengikuti hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya. Jadi itu diantara manfaatnya, agar kita hendaknya menulis. Dan para ulama setiap saat itu menulis, ya. Bahkan ada buku yang namanya Soidul Khotir, ya. Ada buku yang namanya Soidul Khotir, ya. Soidul Khotir itu artinya apa? Soid itu artinya berburu. Soidun artinya berburu. Khotir itu apa artinya? Khotir itu artinya adalah pikiran yang melintas. Jadi kalau digabung, Soidul Khotir artinya adalah berburu pikiran yang melintas, ya. Itu ditulis oleh siapa? Seorang Imam Ibnul Jauzi, ya. Ibnul Jauzi. Jadi beliau itu, apa yang terlintas di pikirannya langsung ditulisnya. Dan bukunya itu merupakan buku yang fenomena, ya. Soidul Khotir namanya. Berburu pikiran yang melintas. Jadi apa aja faedah yang terlintas di pikirannya itu langsung ditulisnya, dan jadilah sebuah buku. Dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Soidul Khotir ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Beda ya antara Ibnul Qayyim Al-Jauzi dengan Ibnul Jauzi. Beda ya. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu lahir pada abad ke-7 dan 8 Hijriah. Sedangkan Ibnul Jauzi yang nggak ada qayyimnya itu ulama yang hidup pada abad ke-4 dan 5 Hijriah, ya. Beda ya antara Ibnul Qayyim Al-Jauzi dengan Ibnul Jauzi, ya. Kalau Ibnul Jauzi itu yang menulis kitab Talbis Iblis, ya. Talbis Iblis, ya. Ibnul Jauzi itu yang menulis kitab Talbis Iblis, ya. Kalau Ibnul Qayyim, ada qayyimnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, itu yang menulis kitab Madarijus Salikin, ya. Miftah Daris Sa'adah. Kemudian menulis kitab Al-Fawaid, ya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah, ya. Ibnul Jauzi itu gurunya siapa ya? Lupa nah. Tapi ulama yang hidup pada abad 4 dan 5 Hijriah, ya, Ibnul Jauzi. Nah, ya, jadi kembali ke permasalahan kita tadi, agar hendaknya kita mengikat ilmu dengan tulisan, ya. Itu. Nah, kemudian tadi membuka tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian lanjut, ya. Kata Syekh di sini, min a'jabil ujjab wa akbaril ayatid dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyana Allah ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu dhannuna thumma ba'da hadha ghalita fiha al-qiya'ul 'alam wa uqala'u bani adam illa aqallal qalil. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, min a'jabil ujab, termasuk perkara yang sangat mengherankan, wa akbaril ayatid, dan, ya, tanda yang paling besar, dalati ala qudratil malikil ghallab, yang menunjukkan kepada kemampuan
raja yang maha mengalahkan, sittatu usulin, 6 usul, 6 pondasi, bayyanahallahu ta'ala bayanan wadihan, yang telah Allah Ta'ala jelaskan dengan penjelasan yang wadih, dengan penjelasan yang wadih, dengan penjelasan yang jelas. Ya. Lil awam, kepada orang-orang awam. Fauqa ma yadhunnu dhannun, di atas apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Thumma ba'da hadza ghalita fiha adhkiyaul alam, kemudian setelah itu ghalita fiha azkiyaul alam, orang-orang azkiya, orang-orang yang pintar di dunia ini, ya, tersamarkan baginya. Apa yang tersamarkan baginya? 6 perkara yang sangat jelas yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Wa uqala'u bani Adam, begitu juga orang-orang yang pintar, ya, orang-orang yang berpikir dari anak keturunan Adam, tidak mengetahui 6 perkara yang padahal 6 perkara ini telah Allah Ta'ala jelaskan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Illa aqalla qalil, kecuali sedikit saja orang yang memahami hal tersebut. Ya. Maka faedah yang bisa kita dapatkan dari penggalan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah, ya, bisa dibilang alasan penulisan kitab Ushulus Sittah ini, ya, bahwa ada 6 perkara yang telah Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, ya, dengan penjelasan yang wadihan, penjelasan yang jelas, yang mudah dimengerti, bahkan oleh orang awam sekalipun. Tapi dengan penjelasan yang sangat gamblang tersebut, orang-orang yang dalam tanda kutip mengaku orang pintar tidak memahami hal tersebut. Ya. Orang-orang yang mengaku pintar, mereka tidak paham dengan hal tersebut. Padahal 6 hal tersebut adalah 6 hal yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bayanan wadihan, dengan penjelasan yang gamblang. Ya. Tapi walaupun begitu, ya, orang-orang yang mengaku, ya, profesor atau doktor, PhD, PhD gelarnya, ya, tetap tidak bisa memahami hal tersebut. Ya. Padahal hal tersebut adalah hal yang sangat mudah dimengerti. Ya. Itulah dia isi buku ini. Itulah dia isi buku ini. Yaitu penjelasan tentang 6 pondasi. Ya. Yang mana 6 pondasi ini adalah pondasi yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penjelasan yang gamblang. Tapi walaupun begitu, ya, tetap aja mereka yang mengaku dirinya pintar, ya, pemikir, filsuf katanya, tidak bisa memahami hal tersebut. Ya. Apa saja 6 hal tersebut, ya, yang telah Allah Ta'ala jelaskan? Insya Allah akan kita bahas satu persatu nanti, ya. Insya Allah akan kita bahas satu persatu, ya. Di antaranya agak kita kasih bocoran sedikit, ya. Itu antum bisa baca lah, antum scroll ke bawah. Ya, di antaranya itu tauhid, tentang ketauhidan, tentang kesyirikan, tentang persatuan dan perpecahan, tentang mentaati pemerintah, tentang ilmu dan ulama, tentang apa lagi? Yang kelima tentang kewalian, yang keenam tentang subhat meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah perkara-perkara yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penjelasan yang gamblang, ya, tentang ketauhidan, tentang kesyirikan. Dan ini Anda rasa ini juga telah banyak kita bahas, ya, selama 3 kitab ini, tentang tauhid, tentang syirik, tentang persatuan dan perpecahan, kayaknya masih belum terlalu banyak, ya.
Insyaallah sabar aja, sabar ya. Kalau kita akan masuk ke pembahasan-pembahasan kitab-kitab akidah, nanti masuk lagi nanti ke kitab akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah itu tentang sifat-sifat Allah. Masuk nanti ke kitab tauhid, itu lebih rinci lagi. Ini kita kasih dulu kitab-kitab ringkas ya. Biar itu semangat, udah bisa aku menyelesaikan kitab ya kan gitu. Persatuan dan perpecahan, tentang taat pemerintah. Itu nanti akan kita bahas insyaallah. Tentang ilmu dan ulama, tentang wali ya. Tentang apa lagi? Syubhat meninggalkan Quran dan sunnah. Naam. Jadi itu dia poin kedua lah, bisa kita katakan poin kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ya, tentang 6 perkara. Yang mana perkara ini tidak dipahami oleh orang yang bahkan mengaku dirinya pintar. Padahal 6 perkara ini itu bisa dipahami dengan mudah oleh orang-orang awam sekalipun. Ya. Dan memang ya, Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai' ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Bentar. Ayat berapa itu? Tibyanan likulli syai'. Ya, di ayat ke-89 dari surah An-Nahl Allah Ta'ala mengatakan, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmata wa busyra lil muslimin. Perhatikan di ayat ke-89 dari surah An-Nahl Allah Ta'ala mengatakan, dan wa yauma dan pada hari nab'atsu kami utus fi kulli ummatin syahidan, pada hari kami utus pada setiap umat syahidan, seorang saksi, alaihim min anfusihim, atas mereka dari diri mereka sendiri. Ya, ini menjadi dalil bahwa nanti ya kawan, di hari kiamat ya, para nabi itu akan bersaksi. Di hari kiamat nanti akan ada suatu kejadian bahwa para nabi itu akan ngomong lah gitu, istilahnya ngomong, menjadi saksi. Saksi apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan penjelasan kepada umat-umat yang telah dibinasakan ya. Maksudnya apa? Maksudnya agar umat-umat yang telah dibinasakan itu tidak ngomong, ya Allah kami nggak ada ini, nggak ada yang memberi kami peringatan. Tidak, tapi Allah telah memberikan peringatan kepada mereka. Ya. Antum bisa baca juga di ayat ke-143 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Di ayat ke-143 dari surah Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika, dan seperti itu juga, ja'alnakum ummatan wasatan, telah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Atau ini kita lakukan nanti kejauhan ya. Jadi itu balik lagi ke
ayat ke-80 berapa tadi? 89 dari surah An-Nahl ya. Di mana Allah Ta'ala mengatakan, pada hari kami utus ya pada setiap umat saksi yang bersaksi kepada mereka ya. Wajibna bika syahidan ala haula'i. Langsung aja lah ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Ini dia saksi bahasannya. Allah Ta'ala mengatakan di ayat ke-89 dari surah An-Nahl, wa nazzalna, dan kami turunkan, 'alaika, atas kamu, al-kitab, sebuah kitab, tibyanan likulli syai'in. Ini dia. Penjelas likulli syai'in. Penjelas untuk setiap hal. Dan jadi itu sifatnya, ya kan? Sifatnya Al-Qur'an itu ya. Dan itu mesti kita renungkan, ya. Dan itu mesti kita renungkan, ya. Apa? Yaitu Al-Qur'an ini itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, ya. Tidak ada satu perkara pun yang kita butuhkan kecuali telah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Kecuali telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, ya. Ada sebuah kisah ya. Ana teringat kisah ini disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain ya. Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Jadi ada salah seorang bertanya kepada ulama. Orang ini orang Kristen kalau nggak salah. Maksudnya bukan orang Kristen, orang non-Muslim lah. Dia mengatakan, wahai Syekh, apa benar kitab Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Kemudian kata ulama ini, kata Syekh ini, iya betul. Kemudian yang bertanya kalau nggak salah Koki, ya. Coba ada nggak di dalam Al-Quran bagaimana cara memasak ikan ini, katanya. Jadi dia nanya, kan katanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan segala sesuatu. Ya. Terus kalau gitu gimana cara masak ikan ini? Diambil dari Al-Quran. Katanya kan Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Mana coba aku ingin masak ikan. Kalau memang Al-Quran ini kitab yang menjelaskan segala sesuatu, harusnya di dalam Al-Quran ini ada cara masak ikan, ya. Maka kemudian Syekh itu, ya, ada dalam Al-Quran, kata Syekh itu. Sini, kata Syekh itu di ayat ke 43 dari surah An-Nahl. Surah An-Nahl juga. Kata Syekh itu, baca ayat ke-43 dari surah An-Nahl. Allah Ta'ala mengatakan apa? Di ayat ke-43 dari surah An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kata Syekh itu, Allah Ta'ala mengatakan di ayat ke-43 dari surah An-Nahl, fas'alu, maka kalian tanyalah ahla dzikri. Ahla itu yang ahli dalam zikri. Zikri itu ahli dalam, ya, ilmunya, ya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui, ya. Paham yang maksudnya, ya? Jadi kok gitu nanya, mana nih cara masak ikan? Kemudian saya itu mengatakan, ya, ada nih dalam Al-Quran ayat 43 surah An-Nahl. Allah Ta'ala mengatakan, tanyalah orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui, ya.
Antum tidak tahu cara masak ikan? Ya. Allah mengatakan, ya tanya kepada orang yang tahu, ya. Jadi ini menjelaskan segala sesuatu, ya kawan. Ya. Menjelaskan segala sesuatu. Jadi ada kisahnya itu ya, disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullahu ta'ala. Nah, ya kembali ke poin pembahasan kita tadi, apa? Bahwa Al-Quran ini adalah tibyanan likulli syai'in, bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat ke-89 dari surah An-Nahl, ya. Allah Ta'ala mengatakan, wa nazzalna, dan kami turunkan. Maka ini menjadi dalil juga kepada kita bahwa apa? Al-Quran itu diturunkan dari nazzalna, diturunkan dari langit ke bumi, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan, bukan apa? Karangan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ya. Seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh Panji Gumilang, ya. Ya. Ingat antum kan di YouTube lagi viral? Nah, nggak ikutin ya? Itu katanya Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi jangan antum sangka di zaman ini udah nggak ada lagi orang yang sesat-sesat. Masih ada ya. Ya. Muridnya didoktrin, ya. Bukan ini. Kalau kita kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an. Kita kan gitu kan. Kalau Panji Gumilang menyuruh muridnya apa? Mengatakan apa? Nabi Muhammad mengatakan di dalam Al-Qur'an. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan qala Allah taala fil Qur'anil Karim, bukan, tapi didoktrin muridnya untuk mengatakan qala Rasulullah alaihi salatu wasallam fil Qur'anil Karim. Doktrin untuk mengatakan Nabi Muhammad mengatakan. Ini kan menunjukkan apa? Mendoktrin bahwa Al-Qur'an itu bukanlah perkataan Allah Subhanahu wa taala, tapi perkataan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya. Ya, kita tibyanan di kulli, penjelasan bagi setiap sesuatu. Wahuda, dan petunjuk. Wa rahmatan, dan rahmat. Wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman, ya. Jadi faedah lain dari ayat ini, ayat ke-89 dari surah An-Nahl ini, ya. Selain Al-Quran itu adalah tibyanan, selain Al-Quran itu adalah penjelas segala sesuatu, ya. Al-Quran itu juga adalah apa? Huda, adalah petunjuk, adalah hidayah. Dan Al-Quran itu adalah rahmat. Dan Al-Quran itu adalah busyra. Dan Al-Quran itu adalah kabar gembira bagi orang-orang muslimin, ya. Maka kalau kita tidak busyra, ya, kalau kita tidak gembira dengan Al-Quran, maka bisa jadi kita bukan orang-orang yang muslimin, ya. Kita malah gembira dengar musik misalnya, ya. Karena bagi orang-orang muslim, Al-Quran itu kata Allah apa? Di ayat ke-89 dari surah An-Nahl, busyra lil muslimin. Al-Quran itu adalah kabar gembira bagi orang-orang yang
muslimin, orang-orang yang Islam ya. Nah, kembali ke pembahasan kita, apa tadi? Bahwa Al-Qur'an itu adalah apa? Penjelas segala sesuatu ya, penjelas segala sesuatu. Ya. Nah, apa definisi Al-Qur'an? Apa definisi Al-Qur'an? Ada yang tahu? Kataan Allah. Ya. Ada lagi yang lain? Definisi Al-Qur'an. Hukum. Ya. Kabar. Ada lagi yang lain? Hah? Peringatan. Ya. Ada lagi yang lain? Tentang definisi Al-Qur'an? Tak ada. Ya, kalau di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, ya, di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Manna Al-Qattan ya, dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Manna Al-Qattan, dan juga ulama-ulama yang lain mengatakan seperti Syekh Utsaimin ya, bahwa Al-Qur'an itu definisinya adalah apa? Al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzal ala khatamil anbiya wal muta'abbad bitilawatihi. Definisi Al-Qur'an itu kata para ulama apa? Al-Qur'an huwa adalah kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, al-munazzal, yang diturunkan, ala, untuk khatamil anbiya, khatamil, penutup al-anbiya, penutup para nabi, wal muta'abbadu, dan dianggap ya beribadah, bitilawatihi, dengan membacanya. Jadi itu definisi Al-Qur'an yang didefinisikan oleh para ulama ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah apa? Al-Qur'an huwa kalamullah, perkataan Allah, al-munazzal yang diturunkan, ala, atas atau untuk, khatamil, penutup, al-anbiya, para nabi, wal muta'abbadu, dan dianggap beribadah, bitilawatihi, dengan membacanya. Maksudnya membaca Al-Qur'an itu adalah ibadah ya, membaca Al-Qur'an itu adalah ibadah ya. Manna Al-Qattan dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga di dalam kitabnya Usulut Tafsir. Kalau Syekh Manna Al-Qattan di dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya. Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi bayangkan ya ikhwan ya, bahwa
Allah itu bisa apa? Bisa berbicara, ya. Bisa, astagfirullah. Maksudnya Allah itu bisa berbicara, ya. Antum bayangkan, Tuhan kita itu bisa berbicara, ya. Percaya antum? Percaya antum Allah itu bisa berbicara? Ya. Percaya ya? Ya, jadi Allah itu bisa berbicara, ya. Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan Allah itu nggak bisa, nggak mungkin Allah itu berbicara, ya. Tidak, tapi Tuhan kita, ya Allah Subhanahu Wa Taala itu berbicara, ya, berbicara, ya, berbicara. Allah itu berbicara. Allah Subhanahu Wa Taala itu berbicara. Camkan itu dalam hati kita. Kita renungkan pelan-pelan, sedetik 2 detik, ya. Allah itu berbicara, ya. Allah di atas langit berbicara, ya kan? Dan perkataan Allah itu bukan makhluk, ya. Karena kalau seandainya perkataan Allah itu makhluk, ya, makhluk itu tidak ada yang sempurna, ya. Kalau seandainya Al-Quran itu makhluk dan makhluk itu tidak ada yang sempurna, maka Al-Quran pasti ada, paham ya? Pasti Al-Quran itu ada kesalahannya, ya. Karena makhluk itu tidak ada yang sempurna, ya. Tapi Al-Quran itu bukanlah makhluk, ya. Karena itu Al-Quran tidak ada cacatnya, ya. Maka dulu kita pertama-tama belajar, emang kenapa sih, apa sih bahayanya kalau dibilang Al-Quran itu makhluk, ya. Apa kan dulu sempat gitu, emang apa sih bahayanya kalau dibilang Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah? Ya itu tadi konsekuensinya, ya. Kalau seandainya Al-Quran itu makhluk dan makhluk itu tidak ada yang sempurna, maka kita bisa menolak Al-Quran. Kenapa? Ya sama-sama makhluk, Al-Quran makhluk, kita makhluk. Kita tidak sempurna, Al-Quran juga tidak sempurna. Boleh kita tidak pakai Al-Quran. Itu konsekuensi dibalik semua itu, ya. Oleh karena itulah, ya, siapa? Imam Ahmad bin Hambal, ya, sampai rela dipenjara 3 periode presiden, sampai rela dicambuk, ikhwan. Anda pernah dicambuk? Katanya bahkan kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk mencambuk Imam Ahmad itu dicambukkan ke unta, ya, unta itu bisa mati, ya. Saking kerasnya cambuk yang dicambukkan kepada Imam Ahmad, ya. 3 periode presiden, khalifah, semua rekan-rekan Imam Ahmad, ya, ulama-ulama yang lain sudah berada dalam tanda kutip sudah menyerah, karena dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya. Menyerah, mereka udahlah bilang aja lah Al-Quran itu makhluk. Nah ini kan sudah darurat, ya, kalau kita dipaksa, kita kan boleh ini mengucapkan kekufuran. Seperti siapa dalilnya? Ammar bin Yasir. Tapi Imam Ahmad tetap berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Bahkan dikisahkan sampai-sampai Imam Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Bahkan dikisahkan sampai Imam Asy-Syafi'i pun, ya, melakukan tauriyah. Antum tahu tauriyah? Gimana, tahu kisahnya? Ya. Iya. Imam Syafi'i mengatakan kan, ketika dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka Imam Syafi'i mengatakan gimana? Taurat
Zabur, Injil, dan Al-Quran, ini semua makhluk. Maksud Imam Syafi'i apa? Itu dinamakan dengan tauriyah ya. Maksudnya ya ini semua ya apa? Telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ya ini semua makhluk memang. Itu tauriyahnya. Paham Bang J? Ya, itu namanya tauriyah. Tapi enggak, tauriyah itu tidak boleh asal-asalan ya. Itu hanya untuk digunakan, bukan untuk mengambil keuntungan ya. Jangan pula antum ambil barang teman antum. Enggak usah, jangan diajari ilmu tauriyah ya. Aneh-aneh ya. Jadi itu kata Imam Asy-Syafi'i apa? Taurat ya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, ini semua, maksudnya semua jari ini adalah makhluk. Orang pun terkecoh, oh iya juga. Sama Syafi'i bilang Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran makhluk kok, udah aman-aman. Imam Syafi'i sudah berpendapat bahwa 4 kitab ini makhluk, padahal tidak. Yang dimaksud Imam Syafi'i apa? Yang dimaksud Imam Syafi'i adalah jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, ini semua adalah makhluk ya. Pintar ya Imam Syafi'i ya. Dan jangan antum sangka kita ini mentang-mentang hidup di zaman modern pintar-pintarnya mengalahkan ulama-ulama dahulu, enggak ya. Jangan sangka gitu ya. Ulama-ulama dahulu itu pintar-pintar juga walaupun belum ada internet ya. Pintar-pintar. Kitab ini insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang intinya pekan depan. Allah Ta'ala lebih shawab, ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang enggak, satu surah enggak pakai Bismillah. Apa sebab? Iya. Pertanyaan pertama, apakah benar bahwa ada di dalam Al-Quran itu ayat atau surah yang tidak dibuka dengan Al-Quran? Jawabannya benar ya. Yaitu surah At-Taubah ya. Apa sebab? Hah? Apa sebab enggak pakai Bismillah? Iya. Surah At-Taubah itu tidak pakai bismillah. Apa alasannya kata para ulama? Karena bismillah itu kan bismillah kan bismillahirrahmanirrahim ya. Itu kan artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya. Jadi bismillah itu nuansanya adalah nuansa kasih sayang ya, nuansa kasih sayang kan, dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Jadi bismillah itu nuansanya adalah nuansa kasih sayang, nuansa penyayang, nuansa baik-baik. Sementara surah At-Taubah ya, itu isinya menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang peperangan, tentang kekejaman, tentang apa? Kekerasan. Jadi kalau dibuka dengan bismillah yang bernuansa kasih sayang, kelembutan, itu nggak cocok. Karena isi surah At-Taubah itu adalah apa? Berisi tentang sikap keras Rasulullah kepada orang-orang kafir. Sikap ya, Rasulullah memerangi orang-orang kafir. Makanya tidak dibuka surah At-Taubah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada lagi yang berpendapat bahwa kenapa tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena sejatinya surah Al-Anfal dan surah At-Taubah itu adalah satu surah ya. Surah sebelum surah At-Taubah kan surah ke berapa? Surah ke-9 ya. Surah Al-Anfal itu kan surah ke-8. Nah, ada yang mengatakan bahwa surah Al-Anfal surah yang ke-8 dan surah At-Taubah surah yang ke-9 itu adalah satu surah. Jadi ya ini apa? Tidak dipisah dengan bismillah
Ya, bismillah kan fungsinya untuk memisahkan baina surah, memisahkan antara surah. Ya, kalau dia satu surah ya tak dipisah dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Allah taala alam bisawab. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.